Janti bergegas menuju ke pintu keluar saat pelajaran mengukir selesai. Namun, tiba-tiba saja terdengar teriakan Suropati. "Jangan pulang dulu, Janti. Aku ingin menanyakan sesuatu." Nadanya terdengar datar, namun tegas. Janti berdiri dengan ragu. Ratmi meliriknya tajam dan menggerakkan kepalanya sedikit, seolah menyuruh Janti untuk tetap tinggal. Janti tak mempunyai pilihan lain. Ia tak ingin teman-temannya menjadi curiga bila ia membantah perintah Suropati. Satu persatu, mereka meninggalkan ruang ukir itu hingga hanya menyisakan Janti dan Suropati. Perlahan, Janti duduk di bangku yang terdekat dari pintu. Ia tertunduk. Kukunya menggores-gores permukaan tasnya. Suropati menghampirinya dan memilih duduk di kursi yang berdekatan dengan Janti. "Sudah sepekan kau mendiamkanku, Janti. Apakah kau sudah berbicara dengan ayahmu mengenai lamaranku?" tanya Suropati. "Belum, Kakang," sahut Janti pelan. "Mengapa, Janti?" tanya Suropati lagi. Tak ada jawaban. Gadis itu menyibukkan diri dengan memilin-milin tali tasnya. Suropati mengusap wajahnya dengan telapak tangan kanannya. Raut mukanya terlihat lelah. Ia menatap dalam-dalam ke wajah gadis yang dicintainya itu. "Jawab pertanyaanku, Janti. Apakah kau masih mencintaiku?" "Masih, Kakang." "Lalu mengapa kau tak berbicara dengan ayahmu mengenai lamaranku?" Janti kembali membisu. "Apakah kau ingin aku menemuinya begitu saja?" desak Suropati. "Tidak, Kakang." "Lalu apa maumu?" Janti bangkit dari duduknya. Suropati menatapnya terheran-heran. "Aku belum selesai bicara, Janti," sergahnya. Janti mematung menatap ke arah pintu keluar. "Aku sudah, Kakang. Sebaiknya Kakang batalkan saja rencana Kakang untuk melamarku. Keturunan Jalasetra tak mungkin menikahi keturunan Mangun," ucap Janti tegas. Suropati terperangah mendengar jawaban itu. Meski sejak awal ia menyadari kenyataan itu, namun Suropati selalu berharap bahwa kata-kata itu tak akan pernah terucap dari bibir Janti. Gadis itu bergegas keluar dari ruang ukir dan setengah berlari menuju sepedanya. "Tunggu, Janti!" teriak Suropati. Namun gadis itu tak mempedulikannya dan malah mengayuh sepedanya dengan tergesa-gesa. Suropati menggertakkan rahang dan mengepalkan telapak tangannya dengan penuh kemarahan. Di sebuah tepian jalan, tiba-tiba Janti membelokkan sepedanya ke semak-semak, lalu membiarkan sepeda itu roboh begitu saja di atas rerumputan. Ia berlari menuju ke sebuah tepian sungai kecil yang cukup deras alirannya. Di sana, ia menumpahkan tangis yang sejak tadi ditahannya semenjak meninggalkan balai kelurahan. Ia memang sangat mencintai Suropati.
Pemuda itu adalah cinta pertamanya dan satu-satunya lelaki yang bisa membuat hatinya berdesir dan jantungnya berdentam-dentam di bawah tatapan mata elangnya. Namun ia tak sanggup menerima lamaran pemuda itu. Bukan hanya karena Suropati adalah keturunan Kimangun yang dibenci oleh sang ayah. Namun karena perhatian Janti sedang tersita kepada kakak perempuan, saudara kandung satu-satunya, Sumiati. Sudah beberapa bulan, perempuan itu tergolek lemah di atas tempat tidurnya, dengan kondisi perut menggembung seperti orang yang hamil tua. Ranto sang suami dan Ki Jalasetra sudah mengusahakan pengobatannya kemana-mana. Namun, kondisi Sumiati tak kunjung membaik dan malah bertambah parah. Benda-benda aneh dan tak wajar seperti helaian rambut, serpihan tulang, pecahan kaca, maupun potongan benda logam sesekali keluar dari tubuh perempuan itu bersama air seninya. Kondisi perut Sumiati yang membengkak tak sebanding dengan ukuran lengan tangan dan kakinya yang kurus dan ringkih, hanya berupa tulang berbalut kulit. Perempuan itu pun sering sekali muntah darah dalam jumlah yang banyak. Perempuan yang semula bertubuh molek dengan wajah yang cantik itu sekarang tampak mengerikan dengan raut wajah tirus menyerupai tengkorak dengan helaian rambut yang semakin jarang. Perubahan itu terjadi dengan amat cepat, hanya dalam tempo beberapa bulan saja. Tak terhitung lagi berapa banyak tabib atau dukun yang telah mereka sambangi untuk menyembuhkan penyakit aneh itu. Namun belum juga membuahkan hasil. Ki Jalasetra pun tak segan-segan menggelontorkan uangnya untuk membiayai proses penyembuhan sang putri sulung kesayangannya itu. Sedari kecil, Sumiati memang lebih dekat kepada sang ayah ketimbang sang ibu. Dalam keadaan sang kakak yang seperti itu, Janti tak sampai hati untuk melangsungkan pernikahan. Janti sadar ia telah menyakiti hati Suropati. Namun, ia tak mempunyai pilihan lain. Jalannya sudah buntu. Ia hanya berharap agar Suropati tak membencinya dan suatu saat bisa memahami alasan dari penolakannya itu. Janti pun bertekad tak akan kembali lagi untuk belajar mengukir di balai desa, meski ia sangat menyukainya. Ia tak ingin semakin menyiksa dirinya sendiri maupun Suropati dengan pertemuan-pertemuan rutin mereka. Tangis Janti mulai mereda. Hatinya yang gundah kini mulai tenang kembali. Ia melangkah ke tepi sungai dan menunduk untuk membasuh wajahnya. Ia tak ingin pulang dan menemui sang ayah dengan mata yang merah dan sembab. Ditariknya napas berkali-kali hingga emosinya terkendali. Setelah agak tenang, dengan langkah tertatih, ia menghampiri sepedanya. Lalu mengayuhnya perlahan menuju ke rumah. Matahari belum lama tenggelam. Ki Jalasetra sedang duduk melamun sembari menghisap pipa cangklongnya di ruang tamu. Mata lelaki itu menerawang. Benaknya gundah memikirkan nasib Sumiati. Janti datang membawakan sebuah gelas berisi kopi hitam. "Monggo Romo," ujar Janti
yang dijawab anggukan Ki Jalasetra. Diletakkannya gelas itu di atas meja. Lalu Janti duduk di hadapan sang ayah. Romo tadi jadi mampir ke rumah Mbak Yu. Iya, Nduk. Masih sama. Nggak ada perubahan. Tapi untunglah hari ini nggak ada kejadian aneh-aneh. Ki Jalasetra menghembuskan asap tembakaunya dengan pelan. Kasihan mereka semua, gumam Janti. Ki Jalasetra menghela napas panjang. Sebagian besar hasil kebun dan sawah kita sudah kita gunakan untuk membiayai pengobatan Mbak Yumu dan tetek bengek lainnya, seperti membayar Mbok Sinem yang membantu pekerjaan rumah mereka dan Momong si Mirah. Entah sampai kapan akan terus seperti ini. Janti tertunduk sedih. Sang ayah terlalu memikirkan sang anak sulung dan keluarganya. Namun, ia tak mempedulikan tentang kesehatannya sendiri. Selain Janti, hanya segelintir orang lain yang mengetahui bahwa Ki Jalasetra pun sebenarnya sedang sakit parah. Lelaki sepuh itu sering batuk yang disertai dengan percikan darah akibat luka-luka dalam yang didapatnya saat masih menjadi pendekar dan bertempur ke sana kemari. Bagaimana pelajaran mengukirmu? Baik, Romo, jawab Janti singkat. Ia tahu bahwa pertanyaan itu hanyalah sekedar basa-basi belaka. Ki Jalasetra tak sepenuhnya tertarik untuk membahasnya. Terutama karena ia tak suka bila Janti menyebut tentang anak Ki Mangun itu. Aku ke kamar dulu, Romo, pamit Janti yang dijawab anggukan sang ayah. Sementara itu, di rumah Ki Mangun, Suropati sedang bersiap menuju ke rumah Ki Jalasetra. Tekadnya sudah bulat untuk melamar Janti, sesuai janjinya kepada dirinya sendiri. Sepulang dari balai kelurahan sore tadi, ia sudah berlatih ratusan kali menyiapkan kalimat yang akan diucapkannya kepada Ki Jalasetra. Suropati pun sudah mengenakan pakaian terbaiknya untuk menemui ayah dari gadis pujaannya itu. Rambutnya pun sudah tersisir rapi. Tak lupa disemprotkannya wewangian di sekujur tubuhnya. Mau kemana, Kongger? Rapi dan wangi sekali, tanya ibunya saat Suropati berpamitan dan mencium punggung tangan perempuan paruh baya itu. Suropati hanya tersenyum. Ke rumah teman, Bu. Ia memang tak ingin memberitahu kedua orang tuanya sampai Ki Jalasetra menerima lamarannya. Perempuan, desak ibundanya lagi. Suropati hanya tersenyum lebar. Siapa? Teriak sang ibu di ambang pintu. Namun Suropati sudah memacu sepedanya meninggalkan halaman. Belum masuk waktu isya, masih banyak pintu rumah warga yang terbuka. Sorot lampu minyak dan petromak memancar keluar melalui pintu depan dan celah pada papan kayu atau anyaman bambu. Beberapa warga bahkan duduk-duduk di balai bambu di halaman rumah mereka sambil mengobrol. Kedai-kedai kopi dan warung pun ramai oleh para pengunjung. Suropati bersemangat sekali mengayuh sepedanya.
Ia tahu, mungkin saja Ki Jalasetra akan menolak atau bahkan mencaci maki dirinya. Namun ia tak peduli. Apapun yang akan lelaki sepuh itu ucapkan, Suropati bertekad akan tetap menikahi anak gadisnya. Perjalanan menuju ke rumah Ki Jalasetra melewati area kebun yang sepi. Tubuh Suropati terguncang-guncang di atas sepedanya saat melalui jalan desa yang berupa tanah bercampur kerikil. Ia harus berhati-hati mengemudikan sepedanya karena kondisi jalan yang gelap dan kadang berlubang. Tak ada satupun penerangan di sepanjang jalan itu, kecuali hanya sinar bulan separuh yang pucat yang kadang muncul di sela dedaunan. Ia bersyukur karena suasana malam yang cukup sejuk sehingga tubuhnya tak begitu berkeringat. Saat tengah berkonsentrasi mengayuh, tiba-tiba saja sebuah sepeda lain menyalipnya dengan kecepatan tinggi, bagai kesetanan. Pengemudinya seorang lelaki muda. Pemuda itu sama sekali tak menyapanya. Ia tampak seperti sangat tergesa-gesa. Suropati merasa sedikit heran. Biasanya, meski tak mengenal satu sama lain, namun setiap kali mereka berpapasan dengan warga lain, pasti mereka saling menyapa. Secara kebetulan, pemuda yang baru saja menyalipnya menghentikan sepedanya di halaman rumah Ki Jalasetra dan meninggalkannya tergeletak di tanah begitu saja. Suropati yang berada di belakangnya pun menjadi semakin heran. Siapakah dia? Ada apa? Pemuda itu berteriak-teriak memanggil Ki Jalasetra dan Janti dengan nada panik. Ia menerobos masuk begitu saja ke dalam rumah besar itu. Suropati yang kebingungan pun menghentikan sepedanya dan memarkirnya di bawah sebatang pohon di halaman. Pandangannya tetap mengarah ke arah pintu rumah Ki Jalasetra. Ia melangkah perlahan menuju ke pintu rumah. Beberapa detik kemudian, terdengar jeritan Janti dan teriakan Ki Jalasetra. Panik akan terjadi sesuatu. Spontan, Suropati pun memutuskan untuk berlari memasuki rumah itu.